selamat datang kembali di video pembelajaran untuk pemodelan basis data dan basis data. Masih dengan saya Latifah Dianti. Ini adalah rangkaian video terkait relational model. Segmen kedua, kita akan bicara tentang key. Nah, jadi kunci-kunci yang ada pada sebuah relational tabel itu ada apa aja sih? Ini adalah ada 4 minimal key yang harus kalian tahu. Ada super key, candidate key, primary key, dan foreign key. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, nah sekarang apa itu super key? Jadi super key ini adalah satu atau lebih atribut yang bisa membuat kita membedakan antara row 1 dengan row lainnya. Kalau kalian ingat di segmen sebelumnya saya bilang bahwa dia bisa disebut sebagai sebuah relasi kalau row-nya ini nggak ada yang sama, jadi pasti unik. Ini kita lihat di sini ada 2 orang yang tinggalnya sama, bisa jadi Bandung juga, ada si Luke dan Leia karena mereka kembar, jadi tinggalnya di satu rumah. Nah, tapi di sini namanya beda, jadi tetap aja row 1 dan row 2 ini bisa dibedakan gitu. Nah, sekarang atribut-atribut apa saja yang bisa membuat dia menjadi terdeteksi gitu. Misalnya gabungan di sini customer name dan customer street. Bisa nggak Luke Sarijadi dengan Leia Sarijadi apakah menjadi sebuah data yang sama? Enggak kan? Ini bisa dibedakan. Yang satu berarti datanya si Luke, satu datanya Leia. Berarti dia adalah super key. Apakah gabungan antara customer name, customer street, dan city juga bisa membedakan antara row satu dengan row lainnya? Bisa juga ya, Luke, Sarijadi, dan Bandung itu beda dengan Leia, Sarijadi, dan Bandung. Jelas beda dengan Han Solo, Dago, dan Bandung gitu ya. Ini juga beda. Oke. Nah, sekarang kita misalnya mau kalau customer street sama city saja. Nah, itu bisa dijadikan super key nggak? Berarti kan di sini ada Sarijadi Bandung, di sini juga ada Sarijadi Bandung. Mungkin juga ini kan saya cuma liatin 5 record, mungkin aja di sini ada lebih banyak lagi orang yang ada di Sarijadi Bandung. Ini ada banyak, artinya kita nggak bisa ngebedain nih, kita sedang mengambil datanya siapa. Karena dua orang ini aja tinggal di street dan city yang sama. Artinya customer street dan city tidak bisa dijadikan sebagai super key. Gitu ya. Kalau city aja bisa nggak jadi super key? Oh jelas enggak ya. Di sini udah jelas ada banyak nilai yang sama. Jadi dia tidak cukup untuk dijadikan key karena dia nggak unik. Isi dari city ini. Customer street aja bisa dijadikan super key, ini juga nggak bisa ya. Karena mungkin aja ada orang-orang yang tinggalnya di street yang sama, jadi dia nggak unik. Nama saja apakah bisa dijadikan super key? Nah ini ceritanya di sini adalah dia nggak boleh nama customernya sama nih. Ya, dalam kenyataannya mungkin customer name ini kurang baik ya untuk dijadikan sebagai super key juga, karena mungkin aja ada orang-orang yang memiliki nama yang sama ya. Siapa nih nama yang biasanya suka sama? Ya adalah, sebut saja siapa gitu ya. Si Mawar misalnya. Nah itu Mawar, mungkin aja dia ada 6 orang namanya sama semua, Mawar gitu. Nah itu berarti nama itu tidak bisa dijadikan sebagai key ya, karena dia tidak unik. Oke, nah kalau di kasus ini ceritanya customer name ini unik, sehingga customer name ini bisa dipilih menjadi super key. Oke, jadi untuk tabel ini aja kita punya super key-nya ada banyak nih. Bisa customer name saja, bisa customer name, customer street, dan city, bisa customer name dan customer city, bisa juga customer name dan city. Jadi super key itu boleh satu atau lebih atribut. Kalau lebih atribut itu namanya komposit ya. Oke, itu super key. Nah, super key ini ada yang minimal super key, itu namanya adalah candidate key. Jadi kalau di sini, nah di sini kita kan tadi udah punya beberapa super key ya, ada customer name dan customer street, ada customer name dan city, bisa juga customer name, customer street, dan city, bisa juga hanya customer name. Nah, candidate key ini adalah super key yang minimal, dan ternyata kalau cuma customer name aja udah cukup kan untuk menjadi key, nggak usah digabung sama si street dan city. Nah, artinya customer name ini menjadi candidate key, dan dia sifatnya minimal. Oke, jadi customer name adalah candidate key dari si customer ini. Lalu ada yang ketiga namanya primary key. Primary key ini adalah candidate key yang dipilih untuk menjadi key dari relasi tersebut.
Nah, kalau di sini tadi customer ini cuma punya satu ya, dia kandidat key-nya cuma customer name, maka kita pilih customer name. Misalnya aja nih, misalnya ini ya, di sini tuh dia customer street-nya nggak boleh sama, jadi orangnya nggak boleh tinggal di tempat yang sama, nggak boleh sama persis gitu, satu rumah cuma punya satu akun misalnya, seperti itu. Jadi kita akan punya dua kandidat key, yang satu customer name sama customer street gitu. Nah, salah satunya kita pilih untuk menjadi primary key. Misalnya kita pilih customer name deh, maka dia akan menjadi primary key. Oke, jadi primary key ini adalah kandidat key yang kita pilih sebagai key dari relasi tersebut. Nah, syarat-syarat dia untuk menjadi sebuah primary key, pertama itu dia diusahakan adalah yang jarang berubah. Nah, kalau di sini sih never gitu ya, atau jarang gitu. Karena dia kan yang kita acu tuh. Jadi jangan sampai datanya itu mudah berubah. Karena nanti kita harus maintenance-nya sulit gitu. Nah, di sini misalnya kita biasanya suka pakai ID gitu ya. Atau di sini kalau yang contoh ini pakai customer name. Nah, misalnya juga kita bisa pakai email address. Nah, email address tuh bisa kita bisa jadi key kan, karena beda-beda. Tapi dia bisa berubah. Mungkin aja saya dari @gmail gitu saya ubah sekarang lagi seneng pakai @office gitu. Nah, itu kan bisa berubah. Sehingga dia jangan dijadikan atau jangan dipilih sebagai primary key. Lalu dia juga nggak boleh null ya. Karena kalau null jadi nanti kalau diacu nggak tahu sebenarnya dia mengacu kemana. Oke. Lalu key itu dia bisa tadi sudah dijelaskan juga, dia bisa simple, jadi bisa terdiri dari satu atribut atau bisa komposit, jadi bisa gabungan dari beberapa atribut. Oke, lalu selanjutnya key ini biasanya dijadikan indeks. Nah, ini indeks itu belajar atau belum ya? Ya, pokoknya intinya adalah indeks itu digunakan untuk mempercepat akses dari tabel. Mempercepat akses query-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah, ini foreign key. Nih, orang luar negeri nih, foreign ya. Karena memang dia berasal dari tempat asing gitu. Oke. Jadi dia adalah atribut yang disimpan pada tabel lainnya sebagai penghubung antara satu tabel dengan tabel lainnya. Misalnya adalah di sini kita punya customer, ini dia berhubungan dengan depositor. Nah, di sini di depositor itu dia ada dua atribut, customer name dan account number, di mana customer name ini dia mengacu pada primary key dari customer. Nah, ini namanya customer name di sini adalah foreign key. Karena dia berasal dari tempat lain. Di sini juga di depositor isi keduanya adalah atribut account number. Nah, account number ini dia mengacu pada primary key dari account. Nih, account number. Maka dia juga adalah dia disebut juga sebagai foreign key. Oke. Ini ya, ini foreign key. Ini juga contohnya nih si borrower, dia ada dua foreign key juga dan dia dari customer name mengambil dari customer, ada loan number ini mengambil dari loan. Di account juga dia punya foreign key namanya adalah branch name. Branch name ini adalah dia reference ke branch name yang ada di tabel branch. Seperti itu. Oke, jadi ini yang ditandain garis putus-putus adalah foreign key. Nah, ini adalah contoh primary key dan foreign key dari skema ini ya. Oke, ini cara untuk menggambarkan skema relasinya. Masih ingat nama relasi? Ini adalah didaftarkan atribut-atributnya. Yang digarisbawahi adalah primary key. Gitu. Jadi primary key ini adalah key yang kita pilih kan tadi ya. Ini digarisbawahi. Si depositor ini dia berarti key-nya itu sifatnya komposit ya. Karena dia terdiri dari customer name sama account number. Komposit. Lalu dia juga punya foreign key, itu digambarkannya seperti ini. Bukan digambarkannya, dituliskan seperti ini. Dibacanya berarti adalah branch name pada tabel account, itu mengacu pada branch name pada tabel branch. Branch name pada tabel branch. Lalu di sini juga berarti branch name pada tabel loan itu mengacu pada branch name pada tabel
branch gitu. Nah, jadi kita juga bisa memungkinkan ini kita ganti nama nih, misalnya account BN gitu, BN aja, itu mengacu pada branch-nya branch name, jadi tidak harus selalu sama. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait key. Ini adalah segmen kedua, nanti kita akan lanjut lagi untuk relational model di segmen selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah!